Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami di 98,3 MHz RRI Ibu Kota Nusantara. Dan saat ini pendengar, bersama saya penyiar Anda Femi Sareora dan juga Wisu Aswin, operator studio. Kita akan bersama mengikuti laporan reporter WAO Derina terkait dengan tempat pengolahan sampah terpadu. Radio Republik Indonesia RRI hadir di Ibu Kota Nusantara IKN. Mengudara setiap pukul 5 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat. RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Selamat siang rekan WAO Derina. Iya, selamat siang Femi. Iya, ini di mana posisinya nih? Fem, saat ini saya bersama dengan tim sudah di kawasan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu yang ada di Sepaku ya. Dan saya sudah bersama dengan Deputi Manager Proyek Manager Abi Praya SBS Silikon KSO di TPSP 1 ini, Femi. Oke, baik Rina, mungkin boleh sedikit bergeser ya, karena saat ini sinyalnya kurang begitu bagus dan perbincangan kita sempat terputus-putus ya. Mungkin dicari spot yang lebih baik lagi. Baik. Dan ya, silakan dengan informasi dan laporannya Rina. Femi, dapat suara kami sudah jelas? Nah, ini sudah jelas. Oke, baik. Silakan. Baik Femi dan juga pendengar serta pemirsa RRI YouTube dimanapun Anda berada ya. Saat ini kami bersama dengan tim sudah berada di kawasan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu 1. Ya Mas, sejak awal pun kami menginjakan kaki di IKN ini, kami bertanya gitu ya, sampah-sampah yang nantinya dari kawasan inti pusat pemerintahan ini akan diolah di mana. Ternyata disinilah hari ini kami diberikan kesempatan oleh Pak Manajer sendiri untuk bisa melihat ya situasi dari kawasan tempat pengolahan sampah ini. Selamat siang Mas Dwi Handoko. Selamat siang Bu. Baik, ini Mas Dwi bisa kita jelaskan juga nih, ada beberapa pembangunan di belakang kita ini ya, dan fungsinya apa sih nih Mas Dwi? Ya, proyek pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu ini dibangun di atas lahan kurang lebih 6 hektar. Di situ ada 3 utama, yang yaitu ada bangunan pengolahan, ada bangunan pengolahan 2, dan yang terakhir ada menara landmark. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk bangunan pengolahan 1 di situ ada proses pemilahan sampah, yang dimana sampah organik, anorganik, B3 dan sampah lain-lain di situ akan kita proses untuk dipilah mana yang bisa dimanfaatkan kembali dan mana yang memang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan kembali. Nah, dan untuk bangunan pengolahan 2 di situ adalah proses thermal atau proses pembakaran sampah tadi yang dari hasil bangunan 1 atau pengolahan 1 yang tidak bisa dimanfaatkan akan kita kirim ke bangunan pengolahan 2, itu di thermal itu akan kita bakar. Nah, kapasitas untuk pembakarannya sendiri itu ada 2 land, masing-masing 1 land itu ton, jadi total ada 60 ton per hari untuk proses pembakaran sampah itu sendiri. Oke, pengolahan 1, 2 dan ini yang ini ada di depan kita ini ada menara landmark. Nah, di sini fungsinya nanti sebagai education center kepada penghuni IKN khususnya, bagaimana caranya kita membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Jadi biar tidak tercampur. Nah, karena apa? Nanti kalau sampah itu tercampur, tentunya proses pengolahannya sendiri akan sedikit bermasalah. Nah, teknologi-teknologi yang digunakan saat ini, Pak Dwi, bisa dijelaskan juga? Ya, terkait dengan teknologi pengolahan sampah yang ada di TPST 1 ini, yang di bangunan pengolahan 1 itu teknologinya kita lokal atau teknologi dari Indonesia. Nah, di situ cuma dari pemilahan itu ada bed conveyor dan lain-lain, pencacahnya juga ada, itu kita semuanya pakai teknologi lokal. Sedangkan untuk yang bangunan 2 atau pengolahan 2 di situ ada teknologi thermal yang kita datangkan dari Korea. Nah, di situ di bangunan thermal itu nanti hasil dari panas yang ditimbulkan atas
pembakaran sampah itu kita manfaatkan untuk turbin atau pembangkit listrik seperti itu. Oke. Nah, ini kan ada TPST nih. Berarti ada berapa TPS yang akan dikembangkan? Ya, infonya yang kan untuk ke depan untuk wilayah IKN secara keseluruhan itu bakal ada 3 TPST dan ini adalah TPST pertama yang kita bangun. Ini mengcover untuk wilayah KIPP saja ya? Ya, betul. Jadi untuk wilayah pelayanan atau sampah yang boleh dibuang di TPST 1 IKN ini hanya di KIPP 1A. Mungkin seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang teknik pelayanannya nanti sudah bisa disampaikan sekarang kah atau masih ada perlu formula-formula khusus nih, Pak? Ya, jadi nanti sampah-sampah yang dari gedung-gedung yang ada di 1A itu akan diangkut tentunya karena ini IKN ya, ramah lingkungan, pengangkutannya mobil listrik, truk listrik. Nah itu diangkut sampah-sampah yang sudah, ini kan ada sampah gede-gede, diangkut, nah diproses seperti itu. Nah, mungkin kita bisa jelaskan ya Pak ya masing-masing dari gedung yang ada di belakang kita nih. Jadi biar pendengar dan pemirsa juga dapat mengetahui ya. Kita ke tempat pengolahan yang pertama dulu nih Pak. Ya. Ini boleh disampaikan? Ya, ini yang di depan kita itu ada gedung pengolahan 1 atau yang biasa disebut dengan gedung fisika. Jadi yang diolah itu betul-betul fisik dari sampah di situ. Yaitu tadi yang saya sampaikan, ada 5 line di situ untuk pemilahan sampah dari sampah pepohonan, sampah lain-lain, sampah daur ulang, sampah B3, sampah yang sifatnya artinya kan mungkin ada yang membusuk atau apa di sini ya, itu akan kita pilih bangunan pengolahan 1 ini. Oke, sejauh ini kalau melihat persenan gitu ya, udah berapa persen nih untuk penyelesaian? Kalau secara keseluruhan dari TPST 1 IKN ini, progres kita per minggu ini sudah mencapai di angka 50%-an. Jadi kita harapkan nanti sebelum 17-an, seremoni 17-an ini sudah dipakai. Oke, ini yang untuk 1. Nah ini untuk yang selanjutnya, yang ini boleh disampaikan lagi Pak? Ya, untuk bangunan 2 atau di situ yang biasa kita sebut dengan bangunan thermal. Nah, di sini adalah proses pembakaran yang dimana sampah itu sudah tidak bisa didaur ulang lagi. Nah, makanya akan kita bakar dengan suhu 800 sampai 1200 derajat Celcius. Nah, di mana hasil pembakarannya nanti sudah berupa abu atau sidu. Residu itu yang nanti dimanfaatkan untuk bisa untuk campuran beton, campuran paving atau lain-lain. Jadi di sini konsepnya circular ekonomi itu. Oke, nah yang menarik juga ada dibilang menara untuk center education gitu ya. Padahal ini tempat pengolahan sampah gitu. Nah tepat nih di belakang kita ini Pak, boleh dijelaskan lagi? Ya, satu lagi di sini ada bangunan utamanya menara landmark. Nah, nanti isinya konsep dari menara landmark itu satunya adalah tempat untuk mengedukasi. Jadi masyarakat IKN khususnya nanti penghuni IKN itu bisa istilahnya kalau anak kita dulu anak TK gitu bisa berwisata lah ke tempat pengolahan sampah terpadu sambil melihat atau mendapat bagaimana cara kita membuang sampah yang benar, nah kita sana mungkin seperti itu. Oke, rencana ada berapa lantai nih Pak? Untuk menara landmark sendiri itu ada 2 lantai untuk basement. Jadi total itu ada 3 lantai. Dan untuk jangan khawatir untuk terkait dengan mungkin di sini nggak ada yang jualan atau apa, kita sudah menyiapkan lokasi untuk istilahnya kafe atau tempat jualan di sini. Oke, dan ini semuanya harus rampung sebelum 17 Agustus gitu Doko ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih Doko untuk waktu penjelasannya ya terkait dengan tempat pengolahan sampah terpadu 1 yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan. Dari Menara Sanitasi TPS 1, tim yang bertugas Waudir Muskia Charles juga Arbi ke.
Baik, terima kasih untuk reporter Wao Derina bersama pengarah acara Arbi Amaze dan juga kameramen Charles yang sudah menginformasikan terkait dengan tempat pembuangan sampah yang ada di IKN. Bagi Anda yang ingin mengikuti informasi selanjutnya, Anda bisa mengikuti melalui FM 98,3 MHz ataukah melalui RRI Digital. Radio Republik Indonesia, RRI, hadir di Ibu Kota Nusantara, IKN. Mengudara setiap pukul 5 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat, RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.